Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Saya selaku host pada kesempatan ini akan mengantarkan daring VCT Gubuk Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Palupi MPD. Perlu diketahui bahwa Ibu Siti Palupi MPD ini adalah pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Soko Mojokerto. Baik, untuk menghemat waktu, saya silakan Ibu mempresentasikan untuk daring VCT Gubuk Jawa Timur. Silakan mempresentasikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Subandi sebagai hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan gabung di diseminasi saya kali ini pada siang hari ini. Siang setengah sore ya Bapak Ibu ya. Iya, baik. Kita mulai saja. Kebetulan saya pengampu bahasa Indonesia. Nanti akan saya masuk ke membuat game tebak tokoh dengan menggunakan Microsoft Excel. Terlebih dahulu, apa saja yang harus kita persiapkan Bapak Ibu sebelum kita membuat game tebak tokoh ini dengan menggunakan Microsoft Excel? Sudah jelas kita harus betul-betul mempersiapkan Microsoft Excel-nya, sudah harus betul-betul kita persiapkan. Kemudian kita juga harus mempersiapkan gambar tokoh yang sudah kita pilih dan sudah kita unduh dan kita simpan betul-betul. Kita perlu mengingatnya agar nanti ketika kita masuk ke konten Microsoft Excel kita sudah tidak terlupakan file mana. Baik Ibu, kita mulai saja. Ya Bapak Ibu, kita persiapkan dulu Microsoft Excel-nya. Bentar, kita cari dulu Bapak Ibu. Ya, baik. Bagaimana Bapak Ibu? Masih belum kelihatan ya? Ya. Sebentar kita persiapkan dulu Microsoft Excel-nya. Ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, Microsoft Excel-nya sudah kita buka. Ya, pertama karena kita tadi sudah mengunduh dan mempersiapkan gambar yang akan kita masukkan, maka kita langsung saja pada page layout. Kita pilih background, kita klik. Kita tunggu
Kemudian kita cari gambar yang telah kita simpan tadi. Sebentar. Ya, baik. Nah, sudah muncul gambar Nelson Mandela di sini, Bapak Ibu. Sengaja saya mengambil gambar Nelson Mandela karena kebetulan sekali lagi Bapak Ibu, saya pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang saya pilih adalah teks cerita sejarah. KD-nya 4.3 mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, kebetulan dalam KD itu ada indikator menyusun kembali nilai-nilai dari cerita novel atau sejarah ke dalam teks eksplanasi. Jadi, Nelson Mandela ini sengaja saya tampilkan karena sosok beliau ini sebagai tokoh yang betul-betul bisa membawa nafas baru bagi dunia, Bapak Ibu. Karena kita mengenal bahwa Nelson Mandela itu terkenal dengan sistem pemisahan ras, atau kita sering menyebutnya dengan apartheid ya. Ya baik, kita langsung ke Excel-nya dulu, ke game tebak tokohnya. Langkah pertama kita adalah supaya gambar ini bisa tertata rapi, kita tata dulu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita pilih, kita klik home dulu, kita format dulu, column width. Kita pilih angka 3 saja supaya bisa lebih teratur gambar nanti yang kita tampilkan. Kita ganti dengan angka 3, kita oke. Ya, karena di sini kita melihat konten gambarnya terlalu banyak, maka kita perlu menghapusnya. Kita hanya butuh satu gambar saja. Untuk menghiddennya, caranya adalah kita klik dulu, ya, supaya tidak terlalu besar nanti. Ctrl Shift, kita arahkan panah ke bawah. Berarti kita akan menghilangkan gambar pada bagian bawah. Kita klik kanan, ada kata hidden, hide, kita klik. Nah, kita bisa melihat tinggal gambar ke sampingnya yang perlu kita hilangkan. Baik, kita blok dulu untuk yang DJ. Kita blok, kemudian kita Ctrl Shift, arah panah ke samping. Langkahnya sama seperti kita menghilangkan bagian bawah. Kita klik kanan, kita hidden. Nah, sudah tampak satu gambar Bapak Ibu. Kemudian kita perhatikan pada bagian yang terakhir. Kebetulan di sini adalah bagian I. Kita blok dengan gambar. Kita seret dulu ya Bapak Ibu, karena nanti kita akan membuat judulnya dulu. Kita seret sekiranya cukup untuk membuat sebuah judul ya. Kita beri warna abu-abu, kemudian kita ketik judul kita, tebak tokoh. Supaya cantik, kita blok, kita arahkan ke tengah. Maaf, kita blok dulu, kita arahkan ke tengah. Oh ya, baik. Langkah yang kedua adalah kita cari menu developer. Kebetulan di sini sudah ada. Kita klik developer. Ya, kita klik developer, kita cari insert, kita pilih gambar spin buttonnya, kita klik, kita tempatkan di sebelah sini ya Bapak Ibu. Ini suka-suka kita aja. Yang penting
Nah, ini bisa kita pindahkan, misalnya kalau terlalu ke atas bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita, kreativitas kita. Setelah itu kita klik kanan. Nah, kalau seperti ini berarti tampilan kita salah Bapak Ibu ya. Berarti kita cari, kita coba selahnya dulu. Sebentar. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti kita pilih format control dulu. Nah, setelah itu ada nilai maksimum value-nya, kita ganti karena kita 9 kali 8 64, kita pilih saja 80 biar agak-agak memudahkan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, hitung-hitungannya lama tidak dipergunakan. Jadi 80 bisa atau 70 bisa. 70 saja ya Bapak Ibu ya. 70. Nah, di angka 70 incremental change-nya artinya ketika kita membuka satu klikan, kita pilih saja 5. Biar tidak terlalu menyusahkan. Jadi range-nya 5. Setiap kita klik nanti kelipatan 5 artinya. Selling kita klik, kemudian kita pilih. Nah, kita kalau sudah muncul seperti ini, maka kita oke. Ya. Baik. Ya. Untuk melihat, untuk ngetes ya Bapak Ibu, kalau spin button kita berfungsi, maka kita klik. Kalau sudah kelipatan 5, berarti sudah oke. Ya, baik. Setelah itu kita arahkan sel ke, ya, memberi angka pada gambar. Kita klik ke sel A1. Kita blok. Maaf, ya. Kita beri, letakkan di sini sama dengan. Nah, akan muncul line between. Kita klik 2 kali. Nah, di sini ada, kita pilih yang terendah, 1 titik koma, atau ada yang mengatakan titik koma itu dengan semikolon ya. Titik koma karena kita tadi range kita adalah yang terbanyak 70, maka kita pilih angka 70. Kemudian kurung tutup. Kita Ctrl Enter. Ya. Sudah muncul Bapak Ibu semuanya angka-angka yang terdapat di sini. Kita perlu tahu mana yang menjadi ciri khas seorang Nelson Mandela. Sebenarnya rambutnya sangat banyak sekali ya. Kita pilih aja yang paling menonjol. Bisa dari dahinya atau bisa dari rambutnya. Kita pilih aja rambutnya karena memang ciri khasnya dia adalah rambut kriwulnya. Kita pilih, terserah ya Bapak Ibu ya, angkanya mendekati 70 saja supaya lebih mudah diingat. Ya, 67, 68, kemudian kita pilih hidungnya kita pilih 79. Baik, kalau sekiranya kita sudah menandai ciri-ciri khas tersebut, maka kita blok dulu secara keseluruhan. Kita klik Ctrl C dulu ya, kemudian kita blok lagi ya, klik kanan, kita pilih paste yang spesial. Nah, kita klik. Sudah Bapak Ibu, berarti kita coba lagi untuk mengeblok ya, agar seluruh gambar tertutupi. Kita blok dengan warna, bisa hitam, bisa putih, bisa abu-abu, terserah Bapak Ibu suka-sukanya yang mana.
Saya pilih putih saja. Putih. Oh, baik, Bapak Ibu. Sudah tertutupi dengan putih. Kemudian kita blok lagi. Kemudian kita pilih di conditional formatting. Kita klik. Kita pilih new rule. Kemudian kita pilih format only cell that content. Kita klik. Kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini. Between kita ganti dengan less than or equal to. Kemudian kita klik pada bagian ini. Kita kembalikan lagi ke gambar semula. Nah, kita akan muncul sama seperti yang tadi. Kita klik format. Sebentar, kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih fill dulu, no color, karena kita akan mengeblok semuanya, termasuk juga di angka-angkanya nanti ya. Oke, kita oke juga. Nah, untuk mengeceknya kita coba dulu ya, Bapak Ibu. Nah, sudah ada tanda-tanda ini. Sudah ada tanda-tanda bahwa keberhasilan akan mendekati kita. Baik. Untuk itu kita pilih view dulu untuk menghilangkan garis-garisnya Bapak Ibu ya. Di situ ada grid lines yang ada sudah dicentang, kita hapus, kita klik. Ya. Nah, sudah tampak bahwa garis-garis itu sudah tidak terlihat lagi Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba menghilangkan angka-angka yang ada di sini, yaitu dengan Ctrl 1, Ctrl number 1. Baik, di sini akan terlihat format selnya. Kita arahkan ke custom. Di situ ada tulisan general, kita ganti dengan tanda semikolon atau titik koma Bapak Ibu ya. Sudah, kalau sudah ada tanda titik koma, maka kita oke. Nah, kita cek kembali apakah tebak gambar kita itu sudah berhasil ya. Rupanya ini kurang cantik ya Bapak Ibu ya. Itu penunjuknya angka di semikolon gini. Mari kita coba senterkan dulu. Ya. Kita senterkan dulu Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat cantik. Untuk ya, tokohnya juga. Ya. Ya baik, kita cek dulu ya. Oh ya, untuk tebak tokohnya juga. Nah, sudah Bapak Ibu. Kita coba ya, apakah game tebak tokoh kita bisa berjalan dengan lancar? Ya. Oke. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sangat mudah sekali kan? Kita bisa memberikan satu bentuk pembelajaran kepada anak didik lebih kreatif. Nah, mereka juga akan tertantang dengan model pembelajaran game kita, yaitu tebak tokoh. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana membuat sebuah materi pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu, bagaimana Ibu Siti Palubi dari SMA Negeri 1 Toko Mojokerto menyampaikan materi tebak tokoh yang kali ini tokoh yang dipilihnya adalah Bapak Nelson Mandela. Saya buka termin pertanyaan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya, disilakan. Ampun, paham. Sudah paham. Oh, sudah paham semua. Baik.
Bapak Ibu, karena semua peserta sudah paham bagaimana cara membuat tebak tokoh, kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.